Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Aulia dengan NIM 2204040009. Perkenalkan, nama saya Naula Khairani Azwan dengan NIM 2204040013. Perkenalkan, nama saya Nurmala Sari dengan NIM 2204040007. Di sini kami akan memaparkan video pembelajaran mengenai fungsi dan peran lembaga pendidikan dengan dosen pengampu Prima Nucifera, SPD, MPD. Pengertian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah suatu badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian, keterampilan, dan keahlian, yaitu dalam pendidikan intelektual, spiritual, serta keahlian atau keterampilan, untuk membina manusia membawa ke arah masa depan yang lebih baik. Lembaga pendidikan yang dimaksud adalah lembaga keluarga, sekolah, dan masyarakat yang memiliki peranan sangat strategis yang akan menjadi pusat-pusat kegiatan pendidikan untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi anak. Lembaga pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua yang bersifat informal dan kodrati. Sebagai transmisi pertama dan utama dalam pendidikan, keluarga memiliki tugas utama dalam peletakan dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Dikatakan pertama karena keluarga adalah tempat di mana anak pertama kali mendapat pendidikan. Sedangkan dikatakan utama karena hampir semua pendidikan awal yang diterima anak adalah dalam keluarga. Tugas keluarga adalah meletakkan dasar-dasar bagi perkembangan anak berikutnya, agar anak dapat berkembang secara baik. Fungsi dan peranan pendidikan keluarga. Yang pertama, pengalaman pertama masa kanak-kanak, yang merupakan faktor sangat penting dalam perkembangan berikutnya, khususnya dalam perkembangan pribadinya. Kehidupan keluarga sangat penting sebab pengalaman masa kanak-kanak akan memberi warna pada perkembangan selanjutnya. Yang kedua, membentuk kehidupan emosional anak, seperti dengan mengontrol kegiatannya dan memberikan rasa perhatian yang lebih. Lalu pencurahan rasa cinta dan kasih sayang dengan menyelipkan nilai pendidikan di setiap tingkah laku kita, serta memberikan contoh kebiasaan hidup bermanfaat dengan harapan dapat menumbuhkan sikap kemandirian pada anak. Yang ketiga, memberikan dasar pendidikan sosial. Di dalam kehidupan keluarga merupakan basis yang sangat penting dalam peletakan dasar-dasar pendidikan sosial anak. Sebab pada dasarnya keluarga merupakan lembaga sosial resmi yang minimal terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Contohnya dapat berupa memberikan pertolongan kepada anggota keluarga lain. Yang keempat, menanamkan dasar pendidikan moral. Anak tentu saja akan selalu berusaha menirukan dan mencontoh perbuatan orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua harus menjadi suri tauladan yang baik, seperti dengan mengajarkan tutur kata dan perilaku yang baik kepada anaknya. Sekolah sebagai lembaga pendidikan kedua setelah keluarga mengajar serta memperbaiki dan memperluas wawasan dan pendidikan ini. Lembaga pendidikan adalah suatu badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, dan keagamaan. Lingkungan pendidikan sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan, sebab lingkungan pendidikan tersebut berfungsi menunjang proses belajar mengajar tertib dan berkelanjutan. Pendidikan formal, yaitu guru, sekolah sebagai wahana secara intelektual dan skill dalam rangka pendidik anaknya, maka dipercayakanlah tugas mengajar mencerdaskan bangsa. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki beberapa karakteristik antara lain: 1. Diselenggarakan secara khusus dan dibagi atas jenis dan jenjang yang memiliki hubungan hierarkis. 2. Usia anak didik di suatu jenjang pendidikan relatif homogen. 3. Waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan program pendidikan yang harus diselesaikan. 4. Materi atau isi pendidikan lebih banyak bersifat akademis dan umum. 5. Adanya penekanan tentang kualitas pendidikan sebagai jawaban. Secara rinci dapat dilihat tentang peranan lembaga pendidikan sekolah, yaitu 1. Tempat anak didik belajar bergaul.
2. Tempat anak didik belajar menaati peraturan. 3. Mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Baik, yang ketiga adalah lembaga pendidikan masyarakat. Pendidikan di lingkungan masyarakat adalah pendidikan non formal yang dibedakan dari pendidikan keluarga dan di sekolah, yang bertujuan sebagai penambah atau pelengkap pendidikan formal dan informal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Masyarakat sebagai lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan pribadi seseorang. Sesuai pada saat ini dikatakan bahwa perkembangan pribadi seseorang dipengaruhi oleh masyarakat, karena setiap individu akan selalu melakukan interaksi dengan masyarakat dan banyaknya mereka meluangkan waktu di dalam lingkup kemasyarakatan. Oleh sebab itu, perkembangan pribadi seseorang dipengaruhi oleh masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai peranan penting dalam upaya ikut serta menyelenggarakan pendidikan, membantu pengadaan tenaga dan biaya, sarana dan prasarana, dan menyediakan lapangan kerja. Karenanya, partisipasi masyarakat membantu pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa yang sangat diharapkan. Sesuai sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 9 yang berbunyi, masyarakat berkewajiban membantu dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, pendidikan dalam masyarakat memiliki ciri-ciri. Yang pertama, diselenggarakan akan sengaja di luar sekolah, peserta umumnya mereka yang tidak bersekolah atau drop out. Yang ketiga, tidak mengenal jenjang dan program pendidikan untuk jangka waktu yang pendek. Berarti bahwa pendidikan dalam masyarakat ini memiliki waktu yang tidak terbatas. Yang keempat, peserta tidak perlu homogen. Tidak perlu homogen di sini adalah bahwa sifatnya yang tidak perlu menyamakan ilmu yang harus dikuasai. Pendidikan bersifat praktis dan khusus. Dan yang terakhir, keterampilan kerja sangat ditekankan sebagai jawaban terhadap meningkatkan taraf hidup. Dapat disimpulkan bahwa impian untuk mencerdaskan anak bangsa sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945 bisa terwujud manakala ketiga lembaga pendidikan menjalankan perannya secara optimal. Mulai dari lembaga keluarga yang bertanggung jawab penuh untuk memberikan dasar dalam menumbuh kembangkan anak sebagai makhluk individu, sosial, susila dan religius. Kemudian sekolah sebagai lingkungan kedua bertugas mengembangkan potensi dasar yang dimiliki masing-masing individu untuk mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual anak didik. Selanjutnya, masyarakat sebagai lembaga pendidikan ketiga menjadi ajang pengoptimalan perkembangan aktualisasi diri setiap individu. Dengan mengoptimalkan peran ketiga lembaga pendidikan tersebut dapat dipastikan akan melahirkan bangsa yang cerdas. Itulah video pembelajaran dari kami mengenai fungsi dan peran lembaga pendidikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.